我已晋升斗帝，即便小炎出关，照样只能臣服于本地。笑话，当年我斗气学。 Kembali lagi dari episode kemarin. Setelah Sioyan Modusa dan Dokter Peri Kecil menghancurkan Sekte Kalajengking, salah satu prajurit dari Sekte Hall of Soul yang membantu dia berhasil ditaklukkan Sioyan dan Mami Modusa. Seperti biasa sebelum mendengarkan, siapkan kopi dan linting bako sambil rebahan biar enak ya bro. Lanjut cerita, Sioyan pun menangkap jiwa dari salah satu prajurit Sekte Hall of Soul ini ke dalam batu giok diisi tuak. Nah, setelah adu jotos ini Sioyan lemes coy, banyak yang keluarlah ulti jurus-jurus andalan sampai mentok doshinya tinggal satu strip. Mami Medusa melihat Sioyan lemas khawatir dengan keadaannya, namun Medusa masih menyembunyikan perasaan cintanya kepada Sioyan. Seketika mereka sedang berbicara, suara ledakan terdengar di atas langit yang ternyata itu berasal dari pertarungan Dokter Peri Kecil yang melawan si Bian, ketua Sekte Kalajengking yang masih baku hantam. Kemudian Sioyan dan Ratu Medusa pun menoleh dan mengatakan apakah pemenang pertarungan ini telah ada. Setelah ledakan terdengar, kabut pun mulai menyebar ke segala arah dan terlihat ada dua sosok yang sama-sama kelelahan. Sioyan melihat Dokter Peri Kecil, dia terlihat terluka di sekujur tubuhnya, bahkan paha bawahnya sobek. Di sisi lain si Bian ternyata lebih parah lukanya daripada Dokter Peri Kecil, dia terlihat kelelahan dan sama-sama dipenuhi darah dan luka sekujur tubuhnya. Dalam kondisi ini kita bisa melihat siapa pemenang dalam perang besar ini antara Ketua Sekte Racun melawan Ketua Sekte Kalajengking. Kemenangan berada di Sekte Racun. Dokter Peri Kecil pun mengatakan ternyata kekuatanmu sangat lemah, aku kira kau kuat kayak batu kali, ternyata kau hanya telo bakar. Kemudian si Bian pun mengatakan kamu hanya beruntung memiliki racun di dalam tubuhmu, kalau tidak kamu pasti sudah mati. Dokter Peri Kecil pun mengatakan pihak yang kalah selalu melakukan pembelaan untuk mencari alasan. Kemudian dari belakang terdengar sosok orang mengatakan untuk segera menghabisi si Bian. Ketika Dokter Peri Kecil menoleh, yang ternyata itu adalah Sioyan dan Mami Modusa. Kemudian Dokter Peri Kecil mengatakan apakah Medusa telah mengalahkan protektor di. Medusa pun mengatakan tentu saja aku telah menghajarnya. Di sisi lain si Bian dia tidak percaya bahwa salah satu prajurit Sekte Hall of Soul berhasil dikalahkan. Sioyan pun hanya tersenyum dan mengatakan bahwa protektor di saya masukkan ke botol isi tuak dan Sisan juga telah mati. Si Bian pun mengatakan apakah kamu yang telah melakukan ini semua kepada Sekte Kalajengking. Sioyan pun hanya tersenyum. Melihat wajah Sioyan tersenyum, si Bian pun dia sangat murka. Medusa pun mengatakan kepada Dokter Peri Kecil mengapa kamu tidak menghabisi si Bian dengan cepat. Dokter Peri Kecil pun mengatakan aku telah memasukkan racun di dalam tubuhnya, cepat atau lambat dia pasti akan mati karena racun yang telah aku masukkan. Mendengar itu semua si Bian ketua Sekte Kalajengking pun dia sangat marah, dia akan mati dan juga para pasukan dari Sekte Kalajengking telah dihabisi. Si Bian berkata kepada Xiaoyan pasti suatu saat kamu akan merasakan hal yang sama di masa depan. Di saat bersamaan si Bian ketua Sekte Kalajengking pun tertawa dengan jahat yang tentu membuat semua orang pun sangat kaget. Mengapa si Bian dia tertawa? Dia pun mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Melihat hal ini Dokter Peri Kecil pun mengatakan kepada semuanya untuk segera menjauh. Dokter Peri Kecil mengetahui bahwa si Bian akan melakukan teknik berbahaya yaitu menghancurkan diri sendiri. Si Bian marah dan mengumpulkan doki yang sangat banyak yang membuat tubuhnya pun mengembang. Di saat itu juga dia pun mengeluarkan cairan hitam yang menyebar ke semua area yang ternyata cairan itu mengejar ke arah Sioyan. Dengan seketika cairan hitam itu langsung melesat ke arah Sioyan. Sioyan pun langsung menggunakan pelindung api surgawi untuk menahan cairan hitam itu, namun sayang ternyata api surgawi tidak mampu menahan cairan hitam itu yang langsung menempel kepada kulit Sioyan. Sioyan yang tidak merasakan sakit sedikit pun yang membuat Sioyan pun sedikit kebingungan. Setelah itu cairan hitam itu masuk ke dalam tubuh Sioyan. Kemudian Sioyan pun dia mengeluarkan semua dokinya untuk mencari kerusakan yang berada di dalam tubuhnya, namun sama sekali Sioyan pun tidak menemukan kerusakan, namun dia hanya melihat ada tanda hitam di kulitnya. Melihat hal ini si Bian ketua Sekte Kalajengking pun dia tertawa. Berpindah kepada Medusa yang khawatir langsung menghampiri Sioyan dan mengatakan kamu baik-baik saja, namun Medusa pun sangat kaget ketika melihat tanda hitam di dada Sioyan. Kemudian Medusa pun langsung menanyakan hal ini kepada Dokter Peri Kecil, apakah Dokter Peri Kecil mengetahui tanda hitam apakah yang ada di dada Sioyan. Dokter Peri Kecil pun mengatakan bahwa ini adalah teknik mematikan dari si Bian Sekte Kalajengking. Teknik ini mengirim racun yang berada di dalam tubuhnya untuk pindah kepada orang lain. Tanda hitam itu mengandung racun yang sangat mematikan yang akan menyebar ke setiap aliran darah secara perlahan yang pada akhirnya tubuh yang terkena tanda hitam ini akan membusuk dengan perlahan. Ini adalah teknik yang sangat mematikan. Tubuh yang terkena tanda hitam itu akan merasakan kematian yang sangat menyakitkan. Dokter Peri Kecil pun menjelaskan namun teknik ini dia harus membayarnya dengan nyawanya sendiri. Kemudian Medusa pun mengatakan apakah Dokter Peri Kecil mampu menyembuhkan tanda hitam ini. Dokter Peri Kecil pun mengatakan jika seseorang ini menempelkan teknik ini hanya seorang Do Huang mungkin aku bisa membatalkan teknik mematikan dari Simbian ini, namun si Bian adalah seorang elit dojong maka untuk membatalkan teknik ini harus memiliki kekuatan lebih tinggi dari orang itu. Tentu saja Medusa dan Xiaoyan pun sangat terkejut yang artinya Xiaoyan mampu menghilangkan tanda hitam ini oleh seseorang bertingkat Dojun.
Wah, setingak Dojun baru melihat pertempuran Dojong aja dah cepat baget ya. Kalau Dojun mungkin kalau Jotosan bisa satu atau dua gerakan tepar hai bodong sekelas Do Huang berat-berat makin ke sini. Mendengar hal ini tentu saja Mami Modisa pun sangat marah kepada si Bian yang telah menempelkan teknik berbahaya Medusa. Dia pun langsung melesat ke arah si Bian dan langsung mencekik lehernya untuk meminta penawarnya, namun si Bian tertawa. Dia pun mengatakan, aku sangat senang Sio yang nanti akan menyusulku di alam kubur. Medusa yang sangat marah, dia langsung menendang kaki dari Simbian yang membuat dua kakinya pun patah. Dengan marah Medusa pun mengatakan, pasti aku akan menghancurkan sekte Kalajengking, meratakannya menjadi tanah jika kamu tidak memberikan penawarnya. Namun Simbian pun mengatakan, walaupun kamu menghancurkan semua sekte Kalajengking, kamu tahu penawar dari teknik itu tidak ada, aku akan mati terkena racunku. Kemudian dokter peri kecil pun menjelaskan lagi, walaupun tanda hitam itu sangat berbahaya, namun ini juga ada keuntungan bagi Xiaoyan. Tanda hitam itu mengandung kekuatan dari Simbian. Jika Xiao mampu mengendalikan racun dan tahan terhadap racun itu, tentu saja kekuatan Simbian akan menjadi milik Xiaoyan. Racun akan menyebar dalam waktu setengah tahun. Si Yun pun sangat kebingungan bagaimana bisa dia dalam waktu setengah tahun untuk mencari seorang elit Dojun ini, yang sudah kita ketahui elit Dojun hanyalah seorang legenda. Dokter peri kecil pun mengatakan, walaupun aku tidak bisa menghilangkan teknik itu, namun sepertinya aku bisa memperpanjang waktu penyebaran racun yang berasal dari tanda hitam itu. Sebaiknya kita sekarang kembali. Setelah mendengar itu Xiaoyan, Medusa, dokter peri kecil dan juga Jian mereka pun kembali. Setelan mereka benar-benar menghancurkan sekte Kalajengking dan juga si Bian pun telah tidak berdaya dan akan mati dalam perjalanan diperlihatkan. Medusa pun sangat marah kepada dokter peri kecil karena Xiaoyan dalam bahaya akibat dia menyerang sekte Kalajengking. Xiaoyan yang melihat amarah dari Medusa, dia mengatakan kepada Medusa, ini bukan kesalahan dokter peri kecil, aku datang ke sini memang sengaja untuk menangkap salah satu prajurit sekte Hall of Soul dengan seperti ini hanyalah sebuah kecelakaan. Namun Medusa pun mengatakan jika dokter peri kecil membunuh Simbian lebih awal mungkin ini tidak akan terjadi. Setelah tiba di sekte racun yang akhirnya dokter peri kecil pun membawa semua orang ke sebuah bukit yang memiliki tanaman beracun dan kolam yang dipenuhi air racun. Terlihat Xiaoyan pun langsung masuk ke dalam kolam itu untuk menghilangkan sedikit demi sedikit racun yang berada di dalam tubuhnya. Medusa yang melihat itu mengatakan, apakah kolam ini nyaman bagi Xiaoyan? Dokter peri kecil pun mengatakan kolam ini diisi racun-racun yang mematikan. Dengan Xiaoyan merendam di dalam kolam ini, racun itu akan masuk dan menekan racun yang dimasukkan oleh Simbian. Dokter peri kecil pun melihat tanda hitam yang berada di dada Xiaoyan mulai ditekan oleh racun-racun yang berada di kolam itu. Dokter peri kecil pun mengatakan kepada Medusa bahwa ini berjalan lancar, ditambah lagi ada api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan yang tentu itu akan membantu Xiaoyan menekan racun dari Simbian. Medusa pun mengatakan apakah metode ini sangat ampuh dan cepat untuk mengatasi racun dari Simbian. Dokter peri kecil pun mengatakan sepertinya metode ini akan cukup ampuh dan ada metode khusus lain untuk Xiaoyan. Medusa pun menjawab, cepat lakukan jika itu memang baik untuk Xiaoyan sekarang. Mami Medusa mulai khawatir dan selalu perhatian. Setelah itu dokter peri kecil pun menyuruh Medusa untuk menunggu di luar gua, namun Medusa pun mengatakan aku tidak akan meninggalkan Xiaoyan karena keselamatan Xiaoyan adalah tanggung jawabnya. Hal itu dokter peri kecil pun tidak ada pilihan lain. Medusa pun sangat kebingungan dengan tingkah dari dokter peri kecil yang sebenarnya apa yang dia akan lakukan. Dengan seketika dokter peri kecil pun dia langsung membuka bajunya yang membuat Medusa pun wajahnya memerah. Jian yang melihat itu pun dia sangat kaget dan langsung dibawa Medusa keluar. Jian pun mengatakan, untung saja saat aku besar aku tidak memiliki buah sebesar itu, pasti akan berat. Yang akhirnya Medusa dan Jian pun keluar. Berpindah kepada dokter peri kecil yang telah membuka bajunya, dia pun langsung melangkah ke dalam kolam bersama Xiaoyan. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang membuka matanya, dia pun sangat terkejut melihat ada sosok wanita yang tidak memakai baju di depannya, yang pada akhirnya dokter peri kecil pun dia menyelupkan diri ke dalam air tersebut dan juga Xiaoyan secara bersamaan. Setelah itu Xiaoyan pun tertawa kecil dan mengatakan sebenarnya apa yang dilakukan dokter peri kecil dalam kolam ini. Dokter peri kecil pun menjelaskan bahwa aku akan membantumu untuk menekan racun yang berada di dalam tubuhmu. Xiaoyan pun berterima kasih karena mungkin ini merepotkan dokter peri kecil. Setelah itu dokter peri kecil pun menyuruh Xiaoyan memejamkan mata. Di saat bersamaan dokter peri kecil pun menyalurkan racun yang berada di dalam tubuhnya kepada Xiaoyan agar menekan racun yang telah diberikan si Bian, ketua sekte Kalajengking. Dengan seketika dokter peri kecil pun langsung mengeluarkan racun dan masuk ke dalam titik hitam yang berada di dada Xiaoyan. Tidak lama setelah itu api hijau pun langsung menyelimuti tubuh Xiao yang membuat dokter peri kecil pun sangat terkejut. Dokter peri kecil tahu bahwa api hijau itu juga sedang menekan racun yang berada di dalam tubuh Xiaoyan. Suhu api semakin meningkat dengan Xiaoyan memfokuskan diri untuk membakar racun di dalam tubuhnya. Xiaoyan merasakan bahwa api hijau gelap ini mampu membakar sedikit demi sedikit racun yang berada di dalam tubuhnya, dan benar saja akibat api surgawi. Di saat bersamaan tanda hitam juga mengeluarkan doki kekuatan dari si Bian yang tersegel, yang ternyata ini juga keuntungan bagi Xiaoyan karena Xiaoyan juga mampu mewarisi kekuatan Simbian.
Xiaoyan pun langsung menyerap doki murni itu. Akhirnya doki itu pun berhasil diserap oleh Xiaoyan yang membuat ada peningkatan signifikan kepada kekuatan Xiaoyan yang tentu saja membuat Xiaoyan senang. Cerita pun berpindah kepada dokter peri kecil. Dia pun tidak menyangka Xiaoyan mampu menyerap doki milik simbian ini dengan sempurna. Xiaoyan yang telah berhasil menyerap doki dan sedikit memulihkan tubuhnya, dia pun langsung keluar dari kolam tersebut yang membuat dokter peri kecil pun sangat kaget karena Xiaoyan tidak memakai apa-apa dan segera menutup matanya. Xiaoyan yang merasa dia tidak memakai baju, dia pun langsung memakai baju dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan pun sekarang menyadari bahwa dirinya telah meningkat menjadi puncak bintang Dou Huang. Dokter peri kecil pun menjelaskan bahwa doki yang terserap barusan itu hanya sebagian, masih banyak doki yang berada di dalam tanda hitam itu. Xiaoyan pun sekarang melihat titik hitam yang berada di dadanya sedikit memudar dan terdapat sebuah segel. Xiaoyan tahu segel itu dibuat oleh dokter peri kecil. Apakah segel ini dibuat oleh dokter peri kecil? Xiaoyan bertanya. Berapa lama racun ini akan meledak? Dokter peri kecil pun mengatakan mungkin karena aku telah membuatkan segel. Kamu memiliki waktu selama 2 tahun. Xiaoyan sekarang merenung bagaimana dalam 2 tahun dia menemukan elit dojun. Mencari elit dojun sangatlah sulit, ditambah lagi jika dia berhasil menemukan elit dojun tersebut belum tentu elit dojun itu mampu untuk membantunya dengan gratis. Tentu saja seorang dojun yang sangat kuat tidak akan berhubungan dengan orang lain yang lemah atau tidak membuatnya tertarik mencari seorang teman. Harus dengan kekuatan. Jika kamu kuat maka kamu akan banyak teman. Kemudian Xiaoyan pun mengingat apa yang telah dikatakan gurunya bahwa gurunya memiliki seorang teman yaitu Penghunsai. Xiaoyan berpikir dengan hubungan baik dengan gurunya tentu saja ada peluang teman gurunya itu akan membantu dirinya. Namun sekali lagi Xiaoyan pun dia jatuh ke dalam kebingungan karena dia juga tidak tahu di manakah teman Yolao itu berada. Akhirnya setelah memikirkan cukup lama Xiaoyan pun dia menyerah memikirkan dia harus menemukan di mana seorang elit dojun. Kemudian Xiaoyan langsung menanyakan kepada dokter peri kecil di manakah Medusa dan Jian berada. Kemudian dokter peri kecil menjawab mereka berada di luar sedang menunggu kamu. Sambil nangis-nangis mungkin pikirannya kemana-mana. Hehehe. Singkat cerita Xiaoyan pun berniat untuk menemui Medusa dan juga Jian yang akhirnya Xiaoyan pun dia bertemu lagi dengan Medusa dan juga Jian. Di sisi lain Jian dan Medusa pun juga telah merasakan dari jauh bahwa Xiaoyan telah pulih. Medusa pun langsung bertanya kepada Xiaoyan bagaimanakah Xiaoyan sekarang, apakah tanda hitam itu mampu ditekan? Xiaoyan pun mengatakan ini semua bantuan dari dokter peri kecil. Dengan merendam di racun tanda ini berhasil ditekan. Jika tidak menggunakan metode ini entah apa yang akan terjadi kepadaku. Medusa pun langsung menanyakan kepada Xiaoyan berapakah waktu sampai racun itu meletus di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun menjawab bahwa aku memiliki 2 tahun untuk mengobati tanda yang berada di dalam dada ini. Medusa pun sangat kaget dengan waktu yang sangat singkat itu. Medusa pun bertanya jika waktunya telah habis namun kamu belum mampu menyembuhkannya apakah kamu bisa menyegel lagi? Dokter peri kecil pun mengatakan metode ini hanya bisa digunakan 1 kali walaupun mungkin bisa itu dampaknya tidak akan besar jadi percuma saja. Medusa mendengar itu tentu saja dia pun sedikit marah. Medusa menyalahkan lagi dokter peri kecil yang melawan sekte kalajengking yang mengakibatkan Bebek Xiao terluka. Akhirnya Xiaoyan yang melihat mereka akan bertengkar. Xiaoyan berdiri tengah-tengah mereka dan mengatakan lebih baik kita sekarang segera bergegas mencari seorang elit dojun. Xiaoyan mengatakan kepada dokter peri kecil untuk menyiapkan bekal untuk waktu ia lama mencari elit dojun. Akhirnya setelah perbincangan panjang dokter peri kecil pun dia segera pergi. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan kepada Medusa agar jangan terlalu keras kepada dokter peri kecil. Bagaimanapun sekarang kita dengan bantuannya telah menangkap salah satu prajurit sekte Hall of Soul. Medusa yang mendengar itu masa bodoh. Kemudian setelah itu Medusa menanyakan kepada Xiaoyan yang akan dilakukan selanjutnya. Si Yun pun mengatakan mungkin hari ini kita telah melakukan hal yang melelahkan, lebih baik kita beristirahat dan esok hari kita bertanya kepada salah satu prajurit sekte Hall of Soul yang telah kita tangkap. Singkat cerita Xiaoyan pun pergi ke sebuah kamar dia melatih kekuatan barunya tanpa terasa. Xiaoyan pun telah berlatih selama 1 jam. Kemudian Xiaoyan pun melihat titik hitam yang berada di dadanya sambil memikirkan bagaimanakah dia harus menemukan seorang elit dojun untuk membatalkan teknik mematikan dari simbian ini. Kemudian Xiaoyan pun mengeluarkan sebuah peta yang mana peta itu menunjukkan salah satu api surgawi yaitu api surgawi di peringkat ketiga. Tentu saja ini adalah api yang kuat. Xiaoyan pun memperhatikan peta tersebut yang tidak lengkap yang membuat Xiaoyan pun masih bingung tidak mampu membaca peta itu. Dan di manakah keberadaan sebenarnya api surgawi itu? Sekarang Xiaoyan memiliki 3 bagian peta yang semuanya sepertinya ada 4 bagian, tinggal 1 bagian lagi yang hilang. Jika Xiaoyan menemukan 1 bagian peta itu tentu saja Xiaoyan akan menemukan keberadaan api surgawi peringkat ketiga ini. Namun mencari potongan peta ini tentu saja sangat sulit. Entah di mana potongan peta ini berada saat ini, bahkan tidak ada petunjuk sedikit pun membuat Xion pun kebingungan. Si Yun pun berpikir seharusnya dia bertanya kepada seseorang yang mengetahui luasnya benua ini. Dengan seperti itu Xiaoyan berharap dia mengetahui informasi tentang hal ini.
Setelah memikirkan panjang, Xiaoyan pun mengingat salah satu orang kuat di benua ini yaitu Ketua Sukian. Sepertinya dia mungkin akan mengetahui di manakah keberadaan api surga wilayah. Mengingat pengalaman dan kekuatan hidupnya yang telah berkeliling benua, sepertinya dia akan mengetahui sedikit atau banyak tentang hal ini. Ditambah lagi kepala sekolah akademi adalah seorang elit Dozun. Jika dia beruntung bertemu dengan kepala sekolah, mungkin dia bisa meminta bantuan kepala sekolah untuk membatalkan teknik Sibian ini. Dan sepertinya inti api untuk menara pelatihan juga sudah mulai habis. Mengingat Xiaoyan telah selama 1 tahun meninggalkan akademi. Akhirnya setelah itu Xiaoyan pun bertemu Medusa dan yang lain, dan Xiaoyan pun menjelaskan semua rencana yang akan dia lakukan. Medusa yang mendengar semua rencana Xiaoyan pun sangat terkejut, namun Si Yun pun menjelaskan dengan rincian yang akhirnya Medusa pun mengerti dan menyetujui rencana. Kemudian Medusa pun mengatakan, apakah aku perlu ikut dalam petualangan ini bersama kamu? Namun Xiaoyan dengan berat hati dia mengatakan lebih baik Medusa tetap tinggal di aliansi Jima karena mungkin jika aku pergi dan kamu juga pergi tidak ada orang kuat yang melindungi aliansi Jima. Aku khawatir jika ahli lain dari Hall of Soul lain muncul tidak ada yang mampu melawannya. Medusa pun dia menyadari apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ada benarnya, namun tentu saja kekhawatiran tersirat dalam wajah Medusa yang sangat khawatir kepada Xiaoyan. Kemudian dokter peri kecil pun mengatakan, bagaimana jika aku ikut denganmu? Mengingat sekte racun sekarang sudah tidak memiliki musuh dan juga damai, dan sepertinya aku bisa pergi dengan waktu cukup lama, dan jika racun dalam tubuhku meledak tidak ada yang mampu membantuku selain kamu, Xiaoyan. Mendengar hal itu Xiaoyan pun dia berterima kasih kepada dokter peri kecil mau menemani perjalanan panjang ini. Xiaoyan pun dia sangat senang dengan dokter peri kecil yang ikut karena kekuatannya sebanding dengan Medusa yang membuat dia pun tidak ragu untuk berpetualang. Medusa juga dia sangat lega ketika dokter peri kecil berinisiatif untuk ikut menjaga Xiaoyan, dan Si Yun pun mengatakan bahwa dia juga akan mengajak Jian untuk pergi karena dia dan Jian telah lama pergi dari akademi. Aku khawatir ketua pertama mungkin akan mengkhawatirkan Jian dan mungkin akan berpikir yang tidak-tidak jika aku tidak membawa Jian kembali ke akademi. Medusa pun hanya tersenyum kepada Jian, namun terlihat Jian dia sangat marah karena dia tidak ingin jauh-jauh dari Medusa. Kemudian Medusa pun bertanya kapan Xiaoyan kapan akan pergi ke akademi. Si Yun pun mengatakan mungkin aku akan pergi besok hari. Setelah itu Si Yun pun mengeluarkan sebuah giok dan mengatakan hal yang pertama kita akan lakukan kita harus mencari informasi dengan salah satu prajurit sekte Hall of Soul yang telah kita tangkap. Setelah itu Xiaoyan pun segera membuka botol giok itu yang dipenuhi api surgawi untuk menguncinya protektor di sebelumnya, dan tiba-tiba bayangan hitam pun muncul yang tidak lain itu adalah protektor di yang sebelumnya telah ditangkap oleh Xiaoyan. Di sini protektor di dia pun mencoba kabur, namun sayang karena kekuatan api surgawi membuat protektor di dia melemah yang dan dia pun tidak bisa kabur. Xiaoyan bertanya mengapa protektor di berusaha keras untuk kabur, bukankah hal itu percuma, kamu tidak akan bisa kabur. Kemudian protektor di berkata, Xiaoyan jika kamu membunuhku maka prajurit sekte Hall of Soul yang lain akan mengetahui apa yang dilakukan kamu. Dengan seperti itu mereka tidak akan membiarkan kamu dan pasti akan membebaskan dendam kepadamu. Kemudian Xiaoyan tersenyum dan mengatakan bahwa dia hanya ingin bertanya beberapa hal kepada protektor di. Selama kamu menjawab dengan jujur maka aku tidak akan menghabisimu. Protektor di pun mengatakan sebenarnya apa yang ingin kamu tanyakan kepadaku. Kemudian Si Yun pun bertanya bagaimanakah kekuatan sekte Hall of Soul. Kemudian protektor di pun alisnya mengkerut dan mengatakan pasti kamu akan tercengang jika mengetahui bagaimanakah kekuatan sekte Hall of Soul. Kemudian Xiaoyan pun mengeluarkan api surgawinya dan langsung menekan protektor di yang membuat protektor di pun kesakitan. Xiaoyan pun mengatakan tugasmu hanya menjawab apa yang aku tanyakan, hanya tidak lebih. Protektor di pun mengatakan bahwa kekuatan dari sekte Hall of Soul dilindungi oleh 3 peringkat yang kuat dan dirinya hanya berada di tingkat yang paling rendah yaitu hanya seorang protektor manusia. Si Yun pun sangat terkejut, ternyata orang paling rendah di sekte Hall of Soul yaitu bertingkat seorang dojong. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan apakah protektor di mengenali protektor Wu. Kemudian protektor di pun mengatakan apakah kamu telah bertemu dengan protektor Wu. Si Yun pun mengatakan bahwa dia pernah bertemu, bahkan dia sempat saling adu jotos dengan protektor Wu. Kemudian protektor di pun mengatakan bahwa protektor Wu memiliki kekuatan lebih 1 tingkat dibandingkan dirinya. Kemudian Xiaoyan mengangguk dan mengatakan lagi, jadi bagaimanakah kekuatan pemimpin sekte Hall of Soul? Protektor di pun sangat kebingungan dengan pertanyaan dari Xiaoyan dan dia mengatakan jangankan dirinya pelindung di tingkat surga belum tentu mengetahui pemimpin dari sekte Hall of Soul. Namun tentu saja jika kita melihat perkembangan akan sangat pesat sekte Hall of Soul, tentu saja kekuatan dari pemimpin sekte Hall of Soul sangatlah kuat. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan jadi apa yang dilakukan sekte Hall of Soul kepada roh yang dia tangkap? Protektor di pun mengatakan aku tidak tahu apa yang dilakukan Hall of Soul kepada jiwa tersebut, aku hanya menangkap jiwanya dan langsung menyerahkannya kepada sekte Hall of Soul. Kemudian Xiaoyan pun menanyakan di manakah markas dari sekte Hall of Soul. Protektor di pun menjawab hal itu sangat rahasia, walaupun seperti itu aku juga tidak mengetahui di manakah tempat markas asli dari sekte Hall of Soul.
Protektor Di pun mengatakan bahwa dirinya telah berkata jujur kepada Xiaoyan. Kemudian Si Yun pun menanyakan di manakah Protektor Di menyerahkan roh yang telah ditangkap. Protektor Di menjelaskan bahwa roh memiliki nomor dan waktu. Ketika nomor waktu telah tepat maka kami akan menyerahkan roh tersebut di cabang tempat Sekte Hall of Soul. Kemudian Si Yun pun menanyakan lagi di manakah cabang dari Sekte Hall of Soul yang selalu Protektor Di menyerahkan jiwa-jiwa itu. Kemudian Protektor Di pun menjawab aku tidak bisa mengatakan karena itu sangat rahasia. Kemudian Xiaoyan pun kembali mengeluarkan api surgawinya. Protektor Di mengatakan jika Sekte Hall of Soul mengetahui semua informasinya telah bocor mungkin siksaannya lebih mematikan dari kematian di tanganmu. Xiaoyan mengatakan bahwa Protektor Di tidak perlu khawatir bahwa dirinya tidak akan memberitahu siapapun tentang informasi ini dia dapat. Kemudian Protektor Di pun menjelaskan bahwa cabang dari Sekte Hall of Soul sangat jauh dari negeri Cuyun. Ini cabang dari Sekte Hall of Soul berada di aliran kuburan. Kemudian Xiaoyan terdiam dan melihat kepada yang lain lalu bertanya kepada dokter peri kecil apakah dokter peri kecil mengetahui tempat itu. Dokter peri kecil pun dia sedikit tahu tentang kerajaan itu. Si Yun pun sekarang merasa benar-benar mengetahui bahwa benua ini sangatlah luas. Kemudian Si Yun pun mengatakan lagi kepada Protektor Di aku harap semua yang dikatakan oleh kamu adalah benar. Jika aku tidak menemukan tempat tersebut jangan salahkan aku jika aku membuat kamu turu. Kemudian Protektor Di pun mengatakan apakah kamu akan menahanku lagi. Xiaoyan menjawab apa kamu mungkin aku melepaskanmu begitu saja. Tanpa menunggu jawaban Protektor Di ditahan kembali di botol giok oleh Xiaoyan. Setelah itu Medusa pun bertanya kepada Xiaoyan jadi apa rencana Xiaoyan selanjutnya. Xiaoyan pun sangat kebingungan karena dia juga belum mengetahui tempat tersebut dan kekuatan Xiaoyan juga masih lemah. Belum tentu dia bisa datang ke Sekte Hall of Soul. Mungkin jika dia datang ke Sekte Hall of Soul maka dia akan mati cepat. Xiaoyan pun mengatakan bahwa dia akan kembali ke akademi terlebih dahulu dan menanyakan tentang api surgawi kepada Ketua Sukian. Nah sampai di sini dulu lanjut episode di video selanjutnya. Salam jumpa bye bye.